Kajian NPM 20504009 di sini akan memaparkan materi mengenai angiospermae atau tumbuhan berbiji untuk memenuhi salah satu tugas saya, yaitu menolak teaching. Di sini ingin mengucapkan selamat datang di dunia angiospermae. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa pada pembelajaran kali ini saya berharap teman-teman dapat menyebutkan ciri-ciri tumbuhan angiospermae, kemudian mendeskripsikan tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil, kemudian dapat mengelompokkan tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil, dan yang terakhir dapat menjelaskan peran tumbuhan monokotil dan dikotil dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kalau begitu mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Baik teman-teman, sebelum masuk ke apa itu angiospermae, sebelumnya teman-teman perlu mengetahui dulu apa itu Phanerogamae atau tumbuhan tingkat tinggi. Karena angiospermae merupakan salah satu subdivisi dari Phanerogamae ini. Tumbuhan tingkat tinggi atau Phanerogamae merupakan golongan tumbuhan yang memiliki biji dan berkembang biak secara seksual. Tumbuhan Phanerogamae ini termasuk tumbuhan kormus. Ialah golongan tumbuhan yang dapat dibedakan berdasarkan 3 bagian tubuh utama, yaitu akar, batang, dan juga daun. Tumbuhan biji yang terdapat di permukaan bumi ini saat ini terdiri dari 170.000 jenis tumbuhan. Nah, penyebaran tumbuhan tinggi ini atau Phanerogamae ini sangat dipengaruhi oleh faktor bioekologi seperti iklim, suhu, ataupun kelembaban udara. Teman-teman, dalam dunia tumbuhan juga terdapat tumbuhan lumut dan juga tumbuhan paku. Kira-kira apa sih yang membedakan kedua tumbuhan ini dengan Phanerogamae? Sebelumnya, apakah di antara teman-teman ada yang tahu perbedaannya? Yang tahu bisa diketik di kolom komentar ya. Baik, akan saya jelaskan ya. Tumbuhan lumut dan paku merupakan tumbuhan yang menghasilkan spora, sedangkan tumbuhan berbiji atau Phanerogamae tidak. Spora itu apa sih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, spora adalah alat perbanyakan yang terdiri atas satu atau beberapa sel yang dihasilkan dengan berbagai cara pada tumbuhan rendah seperti lumut dan juga paku-pakuan. Tumbuhan paku dan lumut melakukan metagenesis, sedangkan tumbuhan berbiji tidak melakukannya. Selain itu, tumbuhan lumut merupakan bentuk peralihan antara talus dan juga kormus, sedangkan tumbuhan paku dan berbiji adalah kormus. Namun untuk tumbuhan paku sendiri, untuk bagian daun dan juga batangnya itu belum disebut sejati karena terkadang kita masih bingung dan belum bisa membedakan bagian daun dan juga batangnya. Teman-teman, divisi tumbuhan biji secara klasik dapat dibedakan dalam 2 subdivisi, yaitu tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae merupakan subdivisi tumbuhan biji yang memiliki bagal biji dengan satu integumen terbuka, sehingga buah tidak dilindungi oleh daun buah. Kemudian tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang bakal bijinya selalu diselubungi oleh bakal buah. Subdivisi tumbuhan berbiji digolongkan kembali ke dalam beberapa ordo dan famili yang disesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing. Komoditas tumbuhan berbiji yang paling banyak adalah tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas monokotil dan juga kelas dikotil. Keanekaragaman jenis tumbuhan angiospermae memiliki berbagai macam manfaat. Salah satunya adalah sebagai tumbuhan rempah. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja mengenai gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Nah, gimnospermae ini dikelompokkan dalam tumbuhan berbiji bersama dengan angiospermae. Nama gimnospermae itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu gimnos yang berarti telanjang dan sperma yang berarti biji. Sehingga gimnospermae dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji telanjang atau terbuka. Berlawanan dengan angiospermae yang memiliki biji terlindung dalam daun buahnya, gimnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka atau berbiji telanjang karena bijinya tidak dibentuk dalam bakal buah. Pada gimnospermae, biji terekspos langsung atau terletak di antara daun-daun penyusun strobilus atau lonjong. Pada gimnospermae ini terlihat karakter-karakter yang menjembatani atau sebagai penghumbug kelompok tumbuhan paku dan juga tumbuhan berbiji. Sebagai contoh adalah Siadaceae yang memiliki perawakan berupa pohon yang menyerupai palem, kemudian memiliki daun menjembuk menyirip, membentuk roset batang, sedangkan pada tunas daun mudanya menggulung menyerupai kelompok paku-pakuan.
Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke angiosperme. Angiosperme berasal dari bahasa Yunani yaitu angion yang berarti wadah dan juga sperma yang berarti biji. Disebut juga sebagai tumbuhan berbiji tertutup dikarenakan bakal biji yang dimiliki tumbuhan ini dilindungi oleh daun buah. Angiosperme memiliki lebih dari 25.000 spesies yang telah teridentifikasi, merupakan anggota terbesar dalam tumbuhan hijau. Angiosperme juga merupakan bukti dari garis panjang pengembangan evolusioner pada organ reproduksinya yang dikenal dengan bunga. Kedudukan tertinggi pada tumbuhan itu tidak hanya dilihat dari banyak jumlahnya anggota, tetapi juga oleh kompleksnya tubuh atau strukturnya serta cakupan sebaran populasinya. Angiosperme ini mengacu pada fakta bahwa tumbuhan pada kelompok ini menghasilkan buah yang terbentuk dari ovarium yang menutup dan melindungi benih. Adanya bunga inilah yang membedakan angiosperme dari semua kelompok tumbuhan lainnya. Bunga bisa berada dalam kelompok atau sendiri dengan jumlah yang sangat bervariasi. Bunga inilah yang digunakan tumbuhan angiosperme untuk bereproduksi sehingga pada hasil perkembangan menghasilkan benih dan juga buah. Selanjutnya ada ciri-ciri umum dari angiosperme adalah memiliki akar, batang, daun, dan bunga sesungguhnya. Organ reproduksi terletak pada bunga. Selain itu memiliki bentuk daun yang bervariasi seperti bentuk pipi, lebar, dan memiliki susunan tulang daun seperti menyirip, menjari, dan juga sejajar. Bakal biji atau bijinya terbungkus oleh daun buah sehingga disebut sebagai tumbuhan berbiji tertutup. Adapun waktu antara penyerbukan dan pembuahan relatif pendek dan proses fertilisasinya tidak membutuhkan air sebagai medianya. Bunga pada angiosperme memiliki bagian steril yaitu mahkota dan kelopak. Sedangkan bagian reproduksinya memiliki benang sari untuk jantan dan putik untuk betina. Angiosperme dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan jumlah kotiledon dalam bijinya, yaitu monokotil dan juga dikotil. Nah, perbedaan untuk tumbuhan monokotil yaitu bijinya mempunyai lembaga dengan satu daun lembaga atau kotiledon sehingga waktu berkecambah bijinya tidak membelah. Sedangkan untuk tumbuhan dikotil, bijinya memiliki lembaga dengan dua daun atau kotiledon sehingga waktu berkecambah membelah menjadi dua bagian atau dua keping. Sekarang masuk ke dalam perbedaan monokotil dan dikotil. Yang pertama adalah mengenai batang. Untuk tumbuhan dikotil, bentuk batang dari pangkal ke ujung seperti kunci panjang, bercabang kuat, dan umumnya memiliki kambium. Apa itu kambium? Kambium adalah lapisan jaringan pada tumbuhan yang sel-selnya aktif, membelah, dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Oleh karena itulah, biasanya batang dikotil itu besar dan juga kuat. Sedangkan untuk monokotil memiliki bentuk seperti ruas-ruas dan tidak memiliki ruang yang cukup besar dan umumnya tidak berkayu. Selain itu, beberapa tumbuhan monokotil mempunyai batang yang lunak. Jadi kalau teman-teman saat di jalan nanti melihat ada pohon besar yang berkayu, teman-teman bisa menebak atau memperkirakan bahwa tumbuhan tersebut termasuk tumbuhan dikotil. Baik, selanjutnya adalah akar. Akar pada tumbuhan monokotil merupakan akar serabut. Akar serabut akan terjadi ketika akar primer membentuk cabang yang banyak. Sedangkan dikotil memiliki akar tunggang yang tumbuh secara vertikal ke dalam tanah. Nah, gambar akar serabut ditujukan pada gambar sebelah kiri ya, dan akar tunggangnya gambar sebelah kanan kalian. Selanjutnya adalah daun. Mengenai morfologi daun, untuk tumbuhan dikotil memiliki daun tunggal atau majemuk dengan duduk daun tersebar atau berkarang dan susunan tulang daun menyirip atau menjari. Sedangkan pada tumbuhan monokotil hanya memiliki daun tunggal dengan duduk daun berseling atau berupa roset dan susunan tulang daunnya sejajar atau melengkung. Pada monokotil, ada yang mempunyai tangkai daun dan helai daun, tetapi banyak berdiferensiasi menjadi helai daun serta pelupa daun. Sedangkan pada dikotil, umumnya memiliki helai daun dan juga tangkainya. Baik teman-teman, kita masuk ke perbedaan terakhir yaitu bunga. Sebelumnya, teman-teman tahu ya, bunga adalah bagian tanaman atau tumbuhan yang menghasilkan biji. Oleh karena itu, umumnya tumbuhan berbiji memiliki bunga untuk bereproduksi. Karena itulah tempat gamet jantan dan gamet betina bersatu. Mengenai susunan bunga, pada tumbuhan dikotil bagian-bagian bunganya berbilangan 2, 4, atau 5. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, bagian-bagian bunga hanya berbilangan 3. Nah, berikut ini adalah rangkuman yang bisa teman-teman ketahui tentang perbedaan dari monokotil dan dikotil. Kita ulangi ya, monokotil hanya memiliki satu kotiledon, sedangkan dikotil memiliki 2 kotiledon.
monokotil adalah menyirik atau menjari. Untuk batang monokotil, kalau yang tertulis di sini adalah bagian penampang dalamnya. Tetapi untuk mempermudah teman-teman bisa membedakan jika batangnya beruas atau lunak dan tidak berkayu, itu merupakan tanaman monokotil. Sedangkan jika batangnya keras atau besar dan berkayu, itu adalah tanaman dikotil. Untuk bunga monokotil, perhiasan bunga terdiri dari kelipatan 3 saja, sedangkan bunga dikotil terdiri dari 2, 4, dan juga 5. Terakhir akar. Akar monokotil adalah serabut, sedangkan akar dikotil adalah tunggang. Dari beberapa perbedaan tersebut, teman-teman seharusnya sudah bisa nih menentukan atau memperkirakan apakah tumbuhan yang teman-teman lihat itu termasuk monokotil atau dikotil. Untuk memperkuat pemahaman teman-teman, ayo kita coba untuk mengidentifikasi apakah tanaman jagung ini dikotil atau monokotil. Jika dilihat dari batang, jagung beruas dan tidak berkayu, kemudian urat daunnya pun memanjang dan akarnya serabut. Kira-kira ada yang sudah bisa menebak? Ya, jawabannya adalah tumbuhan jagung merupakan tumbuhan monokotil. Baik teman-teman, setelah tadi kita mempelajari bagaimana sih tumbuhan monokotil dan dikotil itu, selanjutnya kita akan membahas peran tumbuhan tersebut. Karena pastinya Allah SWT tidak menciptakan tumbuhan-tumbuhan tersebut tanpa adanya manfaat bagi kehidupan kita. Baik teman, pertama adalah sebagai bahan makanan atau pangan. Pada monokotil ada jagung atau nama ilmiahnya adalah Zea mays, ada padi atau Oryza sativa yang sudah menjadi makanan utama bagi rakyat Indonesia, dan ada pisang atau busa paradisiaka yang paling disukai oleh monyet. Kemudian di dikotil ada tomat atau Solanum lycopersicum, ada mangga atau Mangifera indica, dan kentang atau Solanum tuberosum, dan sebenarnya masih banyak sekali tumbuhan-tumbuhan lainnya yang bisa teman-teman temukan sebagai bahan pangan. Selanjutnya adalah sebagai tanaman obat. Dari monokotil yang pertama ada jahe atau Sigmium officinale yang bermanfaat untuk menurunkan gula darah, menangkal infeksi virus dan bakteri, menguatkan sistem imun, dan masih banyak lagi manfaatnya. Kemudian ada kencur atau Kaempferia galana yang bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah. Dari dikotil ada jambu biji atau Psidium guajava dan cengkeh atau Syzygium aromaticum, di mana jambu biji bisa menurunkan tekanan darah dan menurunkan risiko kanker. Sedangkan cengkeh bisa untuk meredakan batuk dan membantu atasi mual. Selain itu, ada sebagai bumbu masak. Dari monokotil ada kunyit atau kurkuma lunga, kemudian ada lengkuas atau Alpinia galana, dan masih banyak lagi. Sedangkan dari dikotil ada cabai atau Capsicum frutescens, dan masih banyak yang lainnya. Teman-teman bisa mencari tumbuhan lainnya di berbagai sumber ya. Baik teman-teman, setelah tadi kita belajar mengenai angiospermae, kemudian tumbuhan monokotil dan dikotil, mari kita simpulkan ya untuk pembelajaran kali ini. Tumbuhan penerogame dikatakan sebagai tumbuhan tingkat tinggi karena merupakan tumbuhan kormus jati. Divisi tumbuhan biji dapat dibedakan dalam 2 subdivisi, yaitu tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau angiospermae, di mana angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terlindung dalam daun buahnya. Ciri-ciri umum dari angiospermae adalah memiliki akar, batang daun, dan bunga sesungguhnya. Organ reproduksi terletak pada bunga. Selain itu memiliki bentuk daun yang bervariasi seperti bentuk pipih, lebar, dan memiliki susunan tulang daun seperti menyirip, menjari, menjajar, dan juga melengkung. Perbedaan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil pada dasarnya terletak pada keping bijinya. Nah, ini dia. Sebelum saya menutup pembelajaran kali ini, saya akan memberikan sedikit tugas buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal. Tadi kita sudah membahas mengenai ciri-ciri tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, di sini ada tumbuhan orchid atau bunga anggrek dan hibiscus atau bunga kembang sepatu. Nah, teman-teman di sini tugasnya adalah tentukan manakah yang termasuk dikotil dan mana yang monokotil beserta perannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman bisa menjawab tugas ini di kolom komentar di bawah ya. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman semua dapat mengerti dan semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.